Visual character and with the 150 pounds and the new WWE champion Indra Mayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Al-Mujahid dari kelas 3A PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian norma di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi apa itu norma? Norma adalah peraturan yang dibuat untuk kita manusia menjalani kodenya masing-masing. Itu berfungsi sebagai kita untuk menghormati privasi orang lain, kehormatan orang lain, dan keamanan di wilayah kita sekitar. Jadi itu adalah pengertian dari norma. Sekiranya kalian paham secara singkat pengertian norma. Jadi norma itu intinya adalah untuk kita menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar kita, agar tidak terjadi seperti tawuran, perkelahian, korupsi. Itu juga termasuk bagian dari norma. Jadi norma yang saya akan jelaskan di sini ada 3 norma. Yang pertama ada norma keluarga, yang kedua ada norma ke sekolah, dan yang terakhir ada norma masyarakat. Jadi norma di masyarakat adalah misalkan kita sesama masyarakat dan tetangga harus selalu menghormati tetangga kita masing-masing. Kita tidak boleh iri dengki terhadap pencapaian orang lain. Misalkan tetangga kita membeli sebuah mobil, kita tuh bukan harus iri, tapi kita tuh harus bersyukur karena tetangga kita mencapai sesuatu yang dia miliki secara masing-masing mandiri. Jadi kita memang tidak boleh iri gitu. Dan yang kedua, di masyarakat kita juga harus bersosialisasi di lingkungan masyarakat, seperti kita bekerja bakti, mengikuti rapat organisasi antara RT dan RW. Yang ketiga, yang terakhir, di masyarakat kita juga sebagai, misalkan saya ini sebagai pemuda, saya dulu pernah mengikuti namanya pemuda masjid. Nah, di sana saya saat bulan puasa saya menjadi panitia untuk menggerak sahur, untuk menjaga akikah. Kalau kan misalkan ada warga yang ingin mengantarkan fitrahnya, itu juga termasuk norma-norma di masyarakat. Itu termasuk norma di masyarakat dalam organisasi. Yang kedua ada norma di keluarga. Jadi norma di keluarga itu cukup banyak jadi kehidupan kita masing-masing ini ya. Seperti misalkan saja saya sebagai anak, saya harus menghormati ibu kita. Misalkan ibu kita nih menyuruh kita dalam melakukan sesuatu hal di rumah, seperti menyapu rumah, mencuci piring, dan menjaga adik. Itu juga salah satu dari norma yang diterapkan dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, yang terakhir ada norma di sekolah. Ya, benar sekali, di sekolah. Ini salah satu norma juga yang patut dimiliki kita sebagai mahasiswa-siswa dari SD, SMP, SMA, dan jadi mahasiswa. Saya sekarang berada di mana nih? Universitas Lambung Mangkurat. Nah, saya juga harus menaati norma yang ditetapkan oleh universitas kita di Universitas Lambung Mangkurat. Seperti kita harus menghormati teman kita, membantu teman kita. Misalkan dia tidak bisa mengerjakan sesuatu, misalnya teman kita mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi seperti Word, PPT, Excel, ataupun dia tidak memahami pelajaran yang diperintahkan oleh guru atau diperintahkan oleh dosen dalam kegiatannya sebelumnya, atau dia juga tidak masuk kelas, kita juga harus membantunya. Seperti yang saya lakukan dulu saat semester 1, saya mempunyai seorang teman, dia agak kudet dalam melakukan tugas ya, jadi begitulah. Itu juga salah satu norma yang diterapkan dalam lingkungan sekolah ataupun universitas. Dan yang terakhir, di sekolah juga kita harus menghormati sesama teman dalam lingkungan. Kita tidak boleh membuli teman kita. Misalkan kita melihat teman kita ini dibully ya, kita harus membantunya itu gitu loh. Kita kumpulkan teman, lalu kita bilangin kepada yang membuli itu agar dia tidak membuli teman yang dibulinya itu. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh implementasi norma di keluarga. Jadi norma di keluarga berfungsi sebagai untuk mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga keharmonisan di keluarga. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contohnya. Dek, Ini Kak. tolong sabulakan nih pindah dekat sedikit, Dek.
Ini kakak Rinda. Ya, di sini nah. Di mana, Kak? Ya, situ. Sini, situ. Ya. Baik, sebentar ya, Kak. Kalau tamu mau datang, Ya, siap Pak. Bentar ya Kak ya. Nah, ini juga salah satu contoh implementasi norma di keluarga. Jadi kita harus membantu keluarga kita, misalkan dia membutuhkan bantuan, misalkan membersihkan rumah, itu mencuci piring, menjaga adik, itu salah satu contoh implementasi norma di keluarga. Di sini saya akan memberikan satu contoh lagi yang terakhir. Pak, saya mau izin keluar malam, cuman pulangnya agak malam, boleh nggak? nah, kata ibu, pulangnya jangan terlalu malam, sekitar jam 10 harus udah pulang, Dek. Itu kakak, nggak boleh kakak. Gak boleh terlalu malam. Jam 10 harus udah pulang. Itu sudah ada peraturan di keluarga kita. Oh gitu ya Kak. Nah itu juga salah satu contoh implementasi norma di keluarga. Kita tidak boleh membantah perintah atau aturan di rumah yang telah ditetapkan oleh orang tua atau keluarga kita. Masih. Setelah kita mempelajari norma di keluarga, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian serta contoh implementasi norma di sekolah. Norma di sekolah bertujuan untuk menciptakan suasana yang disiplin serta kondusif, tertib untuk pembelajaran di sekolah. Contohnya, norma kedisiplinan. Norma kedisiplinan di sekolah bertujuan agar siswa selalu menghormati dan memakai pakaian yang ditetapkan oleh sekolah. Misalkan sekolahnya menetapkan pakaian di hari Selasa, Rabu, dan Senin untuk memakai baju putih, merah putih. Dan hari Kamis memakai pakaian batik. Selanjutnya di hari Jumat atau Sabtu, sekolah menganjurkan untuk siswanya memakai pakaian kepramukaan. Ada norma kerjasama. Norma kerjasama ini bertujuan agar siswa dikelompokkan menjadi berbagai kelompok dan membangun kerjasama antar teman-teman. Misalkan seorang guru memberikan tugas kelompok untuk siswa tentang observasi di lingkungan sekitar. Siswa dalam beberapa kelompok tersebut akan meneliti dan membagi perannya masing-masing. Misalkan ada yang membuat video dokumentasi, ada yang pencatat, dan ada yang mencari apa penyebab serta manfaat yang observasi dilakukan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini mencakup akhlak seorang siswa, bagaimana dia berperilaku kepada seorang siswa dan kepada gurunya, dan selalu menghormati. Contohnya, seorang guru berdiri di depan gerbang untuk melakukan salim-salim kepada anak muridnya. Itu juga salah satu norma kesopanan. Juga ada pepatah berkata, akhlak lebih baik daripada ilmu. Artinya, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Karena seorang yang memiliki akhlak akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Terima kasih. Selanjutnya ada implementasi norma di lingkungan masyarakat dan beserta contohnya. Jadi norma ini bertujuan agar masyarakat membentuk hubungan harmonis serta rukun antar warga. Contohnya ada norma sosial. Contohnya seperti ada seorang warga yang mengalami musibah, antara misalkan kebakaran, kebanjiran, maka kita sama tangga harus membantunya baik berupa material ataupun dukungan secara mental dan fisik. Dan selanjutnya ada implementasi norma di lingkungan kebersihan dan keamanan. Misalkan contohnya kita sebagai warga harus membuang sampah pada tempatnya, dan yang untuk keamanan kita sebagai warga, misalkan ada tetangga kita yang kemalingan, kita mempunyai CCTV, maka kita akan memperlihatkan video tersebut sebagai bukti dan memperlihatkannya pada polisi. Selanjutnya yang terakhir ada norma gotong royong. Contohnya kita sama-sama sebagai masyarakat membersihkan lingkungan sekitar. Misalkan pada hari Minggu, setiap hari Minggu kita akan mengadakan acara bersih-bersih di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir contohnya seperti acara 17-an, kita sebagai warga akan membentuk event di 17-an dan memberikan hadiah berupa uang sebagai door prize kepada pemenang. Misalkan ada yang memenangkan pada lomba 17. Kita mengetahui bahwa setiap norma harus ditaati. Kalau tidak kita taati, maka akan mendapatkan sanksinya masing-masing. Contohnya seperti di sekolah, jika kita melanggar peraturan yang ditetapkan sekolah, maka akan kita ditegur oleh guru. Kalau di masyarakat, kita akan dikenakan sanksi baik berupa
pidana ataupun sanksi sosial. Yang terakhir di keluarga, kita juga dapat dikenakan sanksi seperti tidak dikasih apa di keluarga itu deh. Kita kan sanksi di keluarga, dikenakan sanksi di keluarga misalkan kita tidak diberikan uang jajan ataupun uang yang kita dipotong karena kita tidak menghormati salah satu orang tua kita. Begitulah teman-teman. Cukup sekian dari video yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan. Adios, salam bios. Saya Indra Mujid. Goodbye.